Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput transaksi dari sebuah kasus perusahaan dagang ke dalam aplikasi Mayop Accounting. Ya, jadi pada dasarnya banyak yang masih bingung bagaimana cara menginput transaksinya, gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau menginput sebuah transaksi, terlebih dahulu kita harus menyiapkan file atau aplikasinya yang sudah dikerjakan dari data-data identitas perusahaan, ya. Ini seperti misalnya ini sudah disiapkan data perusahaannya, misalnya PD Angkasa, nomor telepon, fax, email dan sebagainya, ya. Kemudian bulan transaksinya, periode akuntansi, tahun transaksi dan bulan tutup buku. Nah, ini pada dasarnya yang penting ini ya. Nah, ini kebetulan dalam kesempatan ini nomor telepon, fax dan sebagainya tidak diisi. Tapi yang penting kan nama perusahaan, bulan transaksinya sudah semua. Oke. Kemudian daftar akun sudah kita importkan ke sini ya. Sudah kita atur setting link akunnya, sudah kita atur semua empat-empatnya. Neraca saldo juga sudah diinput, ya. Kode pajak juga sudah dibuat, ya. Kemudian kartu piutang juga sudah dibuat, bahkan saldonya sudah diisi juga, termasuk kartu utang, saldonya juga sudah. Kemudian kartu persediaan juga sudah dibuat, ya. Sini ada dua jenis persediaan, nilai persediaannya juga sudah dibuat. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika file ini sudah siap untuk diinputkan sebuah transaksi, ya, maka selanjutnya ya tinggal kita inputkan transaksinya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas kasus soal dari PD Angkasa, ya, kasus soal dari PD Angkasa. Nah, ini dokumen 1. Jadi nanti di sini ada 25 dokumen transaksi ya sebelum ayat jurnal penyesuaian. Kita mulai dulu nanti dari transaksi yang ada di kasus PD Angkasa ini ya. Kita mulai dari dokumen transaksi 1. Nah, bukti pengeluaran kas. Nah, pembayaran gaji karyawan bulan November 2010 ya. Nah, maka ini bisa diinputkan ke banking spend money. Jadi banking spend money ini digunakan untuk mencatat pengeluaran perusahaan yang sifatnya bukan pembelian barang dagang yang secara kredit. Intinya itu. Kalau dia belinya secara kredit, maka nanti dicatat di menu purchase by bill. Nah, karena ini pembayaran gaji di luar pembelian barang dagang secara kredit, maka dicatat di banking spend money. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya baru mulai mengerjakan di sini ada tanda checklist seperti ini, tag inklusif, maka ini wajib kalian buang. Ya. Kemudian dalam kasus perusahaan dagang, nah pay from account-nya itu cuma memakai dua ya, hanya memakai dua jenis akun, yaitu cash in bank sama petty cash. Ya, hanya cash in bank sama petty cash. Nah, petty cash itu digunakan untuk transaksi yang ada tulisan voucher kas kecil. Jadi kalau nggak ada tulisan voucher kas kecil, berarti dia pakai cash in bank. Oke. Dokumen 1 ini tidak ada tulisan voucher kas kecil, berarti menggunakan cash in bank. Kita pilih cash in bank ya. Use account. Check number, kita isikan ini nomor buktinya BKK 121 ini ya. Nah, BKK 121. Kemudian tanggalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2010 ya. Kalau di sini tahunnya masih belum sama dengan soal, tinggal ganti aja ya. Kemudian amount-nya adalah 2.500.000. Nah, ini kita inputkan 2.500.000. Dan tekan tombol tab di keyboard ya. Kemudian memonya kita isikan pembayaran gaji karyawan bulan November. Karyawan bulan November ya. Nah, karena pembayaran gaji karyawan bulan November, berarti kan jatuhnya menjadi utang ban ya. Nah, atau utang gaji istilahnya. Nah, tapi dalam kasus PD Angkasa, nama akun itu tidak disediakan utang gaji. Ya.
Jadi yang ada itu adalah utang beban. Nah, maka di sini kita masukkan ke dalam akun utang beban. Utang itu kan dua ya. Nah, kalau kita pilih expense payable. Kalau kalian belum hafal bahasa Indonesianya, nanti kalian lihat di lembar daftar akun, di situ ada bahasa Indonesianya. Expense payable use account. Tetap. Nah, kalau out balance-nya sudah nol, ya sudah, berarti sudah benar. Kalau mau lihat jurnalnya, maka tekan tombol di keyboard Control, kemudian huruf R. Nih. Tapi tidak harus kalian cek Ctrl R ya. Nah, yang penting pastikan aja ininya udah benar. Karena dia terkait dua akun ini, cash in bank sama expense payable. Kalau sudah, kita record. Selanjutnya kita masuk dokumen 2. Nah, ada voucher kas kecil, berarti tempatnya masih sama, banking, spend, money. Nah, tapi jangan lupa, ini diganti. Karena voucher kas kecil menggunakan petty cash, atau kas kecil istilahnya. Cek numbernya V12 1, tanggalnya tanggal 2. Amount-nya kita isikan 675.000. Tahap maunya pembuatan brosur. Brosur untuk iklan. Memo ini sebenarnya tidak baku ya, yang penting menjelaskan dari maksud transaksi itu. Nah, pembuatan brosur untuk iklan berarti jatuhnya menjadi beban iklan atau advertising expense. Tetap. Oke, udah out balance-nya 0, berarti tinggal record. Nah, jadi cepat ya. Dokumen 3. Bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Nah, karena pelunasan faktur, istilahnya gini, customer kita ngelunasin hutangnya ke kita, atau kita menerima pelunasan piutang. Nah, maka ini dicatat di menu sales, kemudian receipt payment. Sales, receipt payment. Oke, kita pilih customernya adalah Techno Komputer. Use customer. ID-nya ini kita inputkan nomor buktinya BKM121, tanggalnya tanggal 3 Desember 2010 ya. Bagi yang belum pas tinggal diedit saja. Ini kebetulan tadi sebelumnya saya sudah input, kemudian jurnalnya saya hapus, jadi dia masih ini, masih lengket di sininya ya. Jadi tidak apa-apa, kalau kalian beda tinggal ganti aja. Ketika pertama mengerjakan pasti akan beda tanggalnya. Karena tadi saya sudah input ini, makanya masih sama ya. Kemudian amount receipt-nya 34.100. Nah, payment metode-nya kita pilih cek ya, sesuai dengan di soal, cek gue. Ini kan cek. Nah, taruh di diskon, kemudian tab. Nah, jadi out balance-nya 0, maka berarti dia sudah pas dia ya. Nah, tinggal record saja. Yang penting pastikan out balance-nya 0. Kita record. Kemudian dokumen 4, voucher kas kecil lagi, berarti tempat yang tadi ya. Banking, spend, money. Nah, jangan lupa, karena itu voucher kas kecil ya, maka di sini kita pilih petty cash. Oke, use account. Nah, cek gue-nya V12 2, tanggalnya tanggal 4. Kalau udah sering dipakai, nanti kita tinggal ganti aja tanggalnya. Bulannya sama tahun udah pas. 975.000. Kita pembayaran rekening listrik dan telepon. Listrik dan telepon bulan November. Oke, jatuhnya utang beban ya. Nah, utang beban listrik. Maka di sini akunnya jadi satu aja, yaitu utang beban atau expense payable. Oke, tab udah out balance 0. Nah, kemudian kita record. Selanjutnya dokumen 5 ya. Dokumen 5 ini adalah faktur kopi. Ini ada tulisannya kopi ya. Nah, ini nomor faktur V121 ya. Nah, maka ini berarti penjualan. Kalau penjualan kita inputkan di menu sales, kemudian enter sales. Nah, oke. Kalau ada tag inklusif di sini ya. Nih, ada tanda tag inklusif. Ya.
Kalau ada tanda tag inklusif, maka silahkan dibuang. Ya, ini dibuang dulu. Nah, kemudian kalau tampilannya seperti ini berarti tidak bisa input. Diatur tampilannya di menu layout. Layout, kemudian pilih item. Oke. Nah, customer-nya adalah transkomputer. Use customer. Ya. Kemudian terminnya kita ganti, tidak COD. COD itu cash on day, berarti tidak ya. In given of day, N30. Berarti balandonya aja tinggal isi 30. Seperti ini. Nah, kemudian oke. Oh ya, kalau mau lebih enak, tanggalnya diganti dulu. Ini ya. Ini invoice-nya isikan nomor faktur F12 1, tanggalnya tanggal ini 6. Ya. 6 bulan 12 2010. Nah, baru ganti ini. Nanti tanggalnya akan merubah di sini. 30. Jadi lama hutangnya 30 hari. Nah, maka jadi net 30 ya. Kita inputkan barangnya ada 9. Kemudian tab, kita pilih barangnya IBM. Use item, tab. Harganya 18 juta ya. Ini kita ganti. Tab saja. Yang kedua, barangnya 7, tab. Barangnya Acer P60, use item, tab. Harganya 14 juta. Tab. Nah, di sini kalau freak ini adalah biaya angkut ya. Kalau di sini kosong, dia tidak diganti PPN tidak apa-apa. Karena kan nilainya tetap kosong. Tapi kalau ada nilai biaya angkut, freak itu harus dalam kategori tidak kena pajak. Ya, NT. 286 juta. Udah sama dengan di soal. 286 juta. Ya. Nah, kemudian kita record. Kemudian lanjut ke dokumen berapa ini? Dokumen 6 ya. Lanjut dokumen 6. Itu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nah, ini gantian kita yang apa? Yang bayar. Jadi kita bayar ke PT Lodan. Berarti karena pelunasan faktur, maka dia dicatat di purchase paybill. Kita cari, nama PT-nya adalah PT Lodan, use supplier, check number-nya kita isikan, ya, BKK 12/2 ya, tanggalnya tanggal 6. Bulan 12 2010. Oke, amount-nya 28.600. Oke. Tab. Nah, ini taruh di diskon. Tab. Nah, out balance-nya udah 0. Jadi 28.600 maksudnya 28.600.000 ya. Nah, kalau sudah record. Nah, lanjut dokumen 7. Nah, dokumen 7 ini adalah nota kredit. Nota kredit itu dibuat oleh penjual. Nah, di sini adalah PD Angkasa kepada Transkomputer. Berarti di sini ada yang namanya retur penjualan. Karena yang mengeluarkan PD Angkasa, yang kita ini kan sekarang PD Angkasa yang input. Jadi PD Angkasa itu kita sebagai kita yang input ya. Jadi kita mengeluarkan nota kredit kepada Transkomputer. Transkomputer itu adalah customer, berarti hubungannya sama retur penjualan. Kalau kalian bingung, ininya dari siapa gitu. Kalau ininya supplier, berarti itu adalah retur pembelian. Nah, karena retur penjualan, tahapannya agak panjang ya. Nah, ada 4 tahapan. Pertama, kita harus masuk ke inventory, kemudian item list, kemudian kita klik anak panah. Jadi ada 2 ini nanti masing-masing kita klik. Nah, di sini bagian akun sales, kita tukar menjadi sales retur penjualan. Ganti ya. Oke. Kemudian yang bawah juga sama. Sales, kita tukar menjadi sales retur. Oke. Setelah dua-duanya sudah kita ubah menjadi sales retur, langkah selanjutnya kita masuk ke menu sales, enter sales.
Kita pilih customer-nya adalah Transkomputer, use customer. Nah, kita inputkan nomor nota kreditnya NK 12 1, tanggalnya tanggal 7 ya. Jadi pembelian tanggal 6 ini yang direkrut. Penjualan tanggal 6 maksudnya. Berarti terminnya masih sama dengan tadi. In given ininya 30 ya. Sesuai dengan dokumen tanggal 6. Oke, yang diretur adalah pertama 2. Berarti karena diretur maka diinput dengan min 2. Tab IBM tab harganya 18 juta ya, kita ganti tab, kemudian min 1. Jadi 1 tulis min 1 kalau dia retur ya. Tab Acer P60 ya. Use item harganya 14 juta. Tab. Oke. Nah, Frick abaikan saja karena tidak ada biaya angkut ya. Kemudian di sini ditambahin di jurnal memonya, kita tambahin sales retur. Sales retur ya. Tujuannya apa? Menandakan dia adalah retur penjualan. Nah, ini kemudian kita record dulu ya. 55 udah sama dengan di soal, 55 juta maksudnya. Kemudian record ya. Record. Kemudian setelah itu tinggal langsung masuk ke register. Klik register. Pilih return and credit. Nah, ini yang diretur tadi. Kemudian pilih apply to sell. Ininya ganti aja menjadi retur PJ. PJ itu penjualan, kita singkat karena kalau mau ditulis nggak muat ya. Retur PJ. Tanggalnya tanggal 7 bulan 12 2010. Tetap ingat, di Transkomputer ini ada 2 kasus. Yang kita retur adalah tanggal 6, penjualan tanggal 6. Berarti kita cari tanggal 6, jangan 29 ya, tanggal 6. Tanggal 6, tanggal 6. Taruh di posisi kolom diskon tanggal 6, kemudian tab. Tab itu di keyboard ada tombol tab ya. Kemudian record. Selesai, kita close. Kita cancel lagi. Tadi di inventory ada yang ditukar ya. Di inventory, item list. Nah, sales retur tadi dikembalikan ke sales kembali. Ya. Dua-duanya. Sales retur kembaliin lagi ke sales. Oke. Selesai untuk input dokumen 7. Lanjut dokumen 8. Ya. Dokumen 8 ini berhubungan dengan voucher kas kecil. Nah, maka dicatat di banking spend money. Jangan lupa, ininya berarti kalau ada tulisan voucher kas kecil, maka pilih petty cash. Use account. Yang tepatnya. Oke, voucher kas kecil. Ininya berarti kita isikan V123, tanggalnya tanggal 9. Nah, amount-nya kita isikan 900.000. Tab, memonya pembelian perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko itu adalah store supplies akunnya. Berarti ini kita pilih store supplies. Ada di masuk kategori harta ya. Nih, store supplies. Tab, nah, out balance dah 0, selesai, record. Nah, maka balance-nya akan berkurang. Setiap ada kejadian, balance-nya akan berkurang maupun bertambah. Lanjut dokumen 9. Dokumen 9, bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur kepada PT Makmur. Nah, berarti kita bayar utang. Nah, kalau bayar utang, berarti ini kita cancel, dicatat melalui purchase, kemudian pay bill. Kita cari PT Makmur. Use supplier, cek nomornya kita isikan. BKK 12.3, tanggalnya tanggal 9.
Oke. Amountnya 23.100. Tab. Nah, sama ya. Tekan kolom diskon, tab. Oke, 23.100, out balance-nya pastikan 0. Kita record. Selanjutnya, dokumen 10. Ya. Dokumen 10 ini adalah faktur asli. Berarti dia pembelian. Siapa suppliernya? Yaitu PT Lodan. Jadi kita, PD Angkasa, beli kepada PT Lodan. Ini dicatat di purchase, kemudian enter purchase. Nah, sama, kalau tadi muncul tag inklusif, ini kita buang. Kemudian kalau tampilannya masih seperti ini, kita tukar di layout menjadi hitam. Oke. Suppliernya adalah PT Lodan. Kita pilih use supplier. Nah, nomor fakturnya F05, tanggalnya 10 ya. Oke. Kemudian terminnya kita ubah juga in given of day, balandunya 30 karena tanpa diskonnya. Oke, dengan 30. Nah, selanjutnya yang kita beli adalah ada 11. Kita tab. Barang pertama yang dibeli IBM, use item, tab. Harganya 16 juta. Tab. Otomatis ya, di BPN juga sudah otomatis. Kemudian yang kedua 10, tab. Barangnya Acer P60, use item. Harganya 12.500.000. Oke, tab. Nah, ini karena tidak ada biaya angkut kosong, biarkan aja BPN. Nilai balandunya 331.100.000. Sama dengan ini ya. Jadi pastikan itu aja, sama dia. Kemudian record. Kalau muncul seperti ini, klik no atau close. Jangan yes ya. Klik no. Selanjutnya, dokumen 11. Nah, dokumen 11 ini adalah retur pembelian ya. Nah, kenapa dibilang retur pembelian? Karena PT Lodan yang buat. Nah, nota kredit ini dibuat oleh PT Lodan. PT Lodan adalah yang sebagai penjual. Sementara kita adalah PD Angkasa. Berarti ada retur pembelian. Nah, karena ada retur pembelian, caranya masuk tetap di ini purchase, enter purchase. Nah, kita cari PT Lodan, use supplier. Ini purchase-nya kita isikan dengan nota kreditnya. NK1, tanggalnya tanggal 11 ya. Jadi pembelian tanggal 10 itu diretur barangnya. Terminnya berarti sama, masih in given of day 30 hari ya, lama hutangnya. Nah, maka jadi net 30. Kemudian karena retur pembelian, maka dia diinput dengan min. Sama seperti halnya retur penjualan tadi. Min 1, tekan tab, tab, tab. Barangnya adalah IBM P230, use item, tab. Inputkan nilai harganya sudah ya, otomatis 16 juta. Kemudian yang kedua, min 2, tab. Barangnya adalah Acer P60, use item, tab. Harganya sudah sama, 12.500.000, tab aja. Nah, 45.100.000, sama dengan di notanya ya. Tapi di sini ditambahin aja. Retur. Ya. Purchase retur, menandakan dia retur. Kemudian record. Nah, kalau sudah record, langsung masuk ke register. Masuk ke return and debit. Kemudian pilih apply to purchase. Nah, yang atas ini kalian ganti menjadi retur PB. PB itu singkatan pembelian. Jadi retur pembelian. Tanggalnya adalah tanggal 11 bulan 12 2010 ya. Nah, kemudian letakkan di diskon. Jadi yang diretur ada tanggal 10, udah sama tanggal 10. Tab, tab, tab. Nah, pastikan out balance-nya 0 ya. Nah, oke. Kemudian record. Close, cancel. Jadi selesai untuk input dokumen 11. Kita lanjut dokumen 12.
Bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur dari transkomputer. Nah, berarti kita menerima pelunasan nih. Pelunasan piutang. Berarti dicatat di menu sales, kemudian receipt payment. Ini kita pilih nama tokonya Transkomputer. Isikan nomor buktinya BKM 12/3, tanggalnya tanggal 12 ya. Oke, amount-nya adalah 231 juta. Tab, payment metode-nya adalah cekwe ya, karena dibayar pakai cek. Kita pilih. Nah, di sini yang dibayar adalah tanggal 6. Nah, di sini ada 2 ya, 29 sama 6. Nanti kita yang tanggal 6 yang dibayar. Ditaruh di sini. Yang di tanggal 6. Tab, tab, tab. Nah, sudah 0, out balance-nya maka record. Selanjutnya, dokumen 13. 13 adalah nota kontan kopi. Nota kontan berarti penjualan tunai. Kenapa kopi? Karena yang asli dikasih kepada pembelinya. Nah, karena nota kontan penjualan tunai, maka ini dicatat di sales, enter sales. Customer ini siapa? Kita cek. Di sini belum ada nama customernya penjualan tunai, maka kita buat namanya. New, kita tulis penjualan tunai. Oke, cukup itu aja. Dan oke. Nah, customer pilih penjualan tunai. Karena penjualan tunai maka terminnya sudah pasti COD, cash on day. Tinggal inputkan notanya KN01, tanggalnya tanggal 13. Oke. Tab. Nah, barangnya yang dijual ada 7, tab. IBMP 230 use item, tab. Nah, ini harganya ganti dulu ya. Ini 16, harga yang dijual 18. Tuliskan 18 juta. Tab. Oke, barang kedua 8, tab. Acer P60 use item. Harga barangnya 14.500. Kita ganti. Tab. Nah, ini penjualan tunai 266.200 balandunya. Di sini 266.200. Sudah sama ya. Nah, karena ini penjualan tunai, berarti dia langsung bayar. Maka setelah ini isikan di Pay Today-nya senilai 266.200. 266.200. 1, 2, 3. Oke, tab. Nah, berarti di sini nanti akan tercatat pada jurnal penerimaan kas ya, dan juga di jurnal penjualan untuk ini ya. Tapi kalau manual kan dia tercatat di jurnal penerimaan kas langsung karena penjualan tunai ya. Karena jurnal khusus itu sebenarnya untuk penjualan atau jurnal penjualan untuk mencatat penjualan yang sifatnya kredit. Tapi kalau di aplikasi ini nanti dia masuk di ranah sales dan receipt. Kita record. Lanjut dokumen 14 ya. 15 dan seterusnya. Ini akan kita sambung di video yang selanjutnya. Baik, terima kasih.